Jejak sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, seperti mitologi, legenda, dan sebagainya, yang mana dapat dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. Dan sekarang Mona sedang berada di Kabupaten Kapuas. Ikuti perjalanan Mona dalam Jejak Sejarah Amazing Indonesia dari Kalimantan Tengah. Sekarang Mona sudah sampai di Gereja Immanuel Mandomai, Desa Sakamangkahai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jadi ini adalah salah satu sejarah dari Kabupaten Kapuas dan ini juga menjadi sejarah masuknya agama Kristen di Kalimantan Tengah. Halo Bapak Jemi, Bapak Untung. Selamat siang Pak. Jadi sekarang saya sudah sampai di Gereja Immanuel Mandomai, Pak. Jadi kita pengen tahu nih Pak, informasi sejarah tentang Gereja Immanuel Mandomai ini. Jadi gimana nih Pak? Boleh Bapak ceritakan? Ya, inilah keberadaan gereja kita, Gereja Immanuel Mandomai, yang dibangun sejak tahun 1876 dan sampai sekarang masih eksis untuk melayani anggota jemaat. Boleh kita sambil lihat-lihat Pak ke dalam. Boleh, Pak? silakan. Oke, silakan Pak. Jadi ini masih aktif ya Pak, masih eksis untuk jemaat-jemaat beribadah di sini ya Pak. Ini kalau bangunannya sendiri ini asli Pak atau ada perubahan? Beberapa mengalami rehab. Rehab ya Pak ya? Tidak boleh dirubah, tapi direhab bagian yang perlu direhab. Diperbaiki. Nah itu ada 3 mosaik yang sejak dulu sudah ada dari Jerman. Dari Jerman Pak ya. Itu tahun berapa Pak kira-kira Pak? Tahun 1810 lah. Ya. 1810 itu kalau secara iman Kristen, kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Nah ini mimbar kita. Ini mimbar? Ini mimbar satu-satunya di Kalimantan Tengah yang begini. Oh. Iya. Berarti jadi dia tidak berdiri di muka, di tengah, tapi dia di pinggir. Tapi tetap dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan, pendeta khotbah tetap. Ini masih kuat. Ini bahan ini memang kayu aslinya. Ya. Jadi dari awal? Dari awal. Pondasinya pun juga begitu Pak, sama Pak? Betul, ya, betul. sama. Pondasi gereja? Ya, batang ulin. Batang ulin? Ya, batang ulin diolah, sepanjangnya dipotong. Ya, sambil kita cerita-cerita masalah gereja ini, kita boleh santai. Boleh begitu? Oke Pak, silakan. Jadi ini semuanya kayu ulin, Pak? Enggak juga. Enggak. Kalau dindingnya enggak kayu ulin. Cuman kayu benuas, kayu kuat. Menurut cerita Pak Untung dan Pak Jami, Gereja Immanuel didirikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh jemaat pertama bersama dengan Pendeta Sisi Hendrik pada tahun 1976. Kala itu, Pendeta Sisi Hendrik datang untuk memberitakan Injil dan menyebarkan ajaran Kristen untuk pertama kalinya pada tahun 1970 di Tanah Mandomai. Ada kesepakatan antara Pendeta Sisi Hendrik dengan tokoh-tokoh orang Kristen yang sudah dibaptis. Mereka sepakat mendirikan gereja yang ada di Mandomai yang namanya Gereja Immanuel Mandomai GKE yang dibangun tahun 1876. Mosaik ini ada 3 di dunia. 1 di negara Brasil, 2 Indonesia ada di Mandomai, 3 ada di negara Cekoslovakia. Yang datang ke Mandomai tahun 1910. Mosaik ini orang Jerman berapa tahun yang lewat minta mosaik ini
minta ditebuskan untuk mereka karena mereka tidak ada dokumen lagi mosaik yang ada di Jerman itu. Jadi anggota jemaat orang Kristen di Bandung Mai ya jangan diambil kembali, jangan ditebus. Mereka tidak mau ditebus. Sebagai tanda penghormatan atas jasa beliau, pada tahun 2017 makamnya pun dipindahkan dari lokasi pemakaman Kristen tepat ke sebelah gereja, agar pengunjung cagar budaya Gereja Immanuel juga dapat sekaligus berziarah. Pendeta Sissy Hendrik lahir pada tanggal 19 Maret 1837 dan wafat pada 12 April 1894, sehingga beliau meninggal dunia pada umurnya yang ke-57 tahun di Mandumai dalam masa pelayanannya sebagai misionaris dari Zending Burman. Sejak misionaris Karl Christian Hendrik hadir di Mandomai, dia berada di Mandomai dalam pelayanan sebagai misionaris tahun 1870 dan gereja ini dibangun pada tahun 1876. Pertumbuhan dan perkembangan gereja sungguh luar biasa atas sebuah pelayanan yang dilakukan oleh misionaris Sissy Hendrik. Salah satu yang menarik dari bagian sejarah itu ketika gereja ini dibangun juga dikirimkan juga seraya dengan lonceng yang terus dipakai sampai pada saat ini. Dan lonceng itu dibunyikan pada saat-saat tertentu. Sejak gereja GKI Mandomai menjadi situs budaya, maka ini menjadi hal yang penting untuk kita jaga bersama. Kami sebagai pendeta dan hamba Tuhan yang melayani tempat ini sangat-sangat berharap bahwa mari kita bersama-sama untuk menjaga dan merawatnya. Terlebih pada pihak pemerintah kita bekerja sama untuk merawat dan menjaga sejarah yang kita cintai ini, terutama gereja GKI Mandomai. Itulah sejarah dan juga perkembangan sampai saat ini jemaat Mandomai, buah dan karya hasil dari misionaris zaman dahulu. Sekarang Mona berada di Humahai milik Bapak Moses Lunju, dan Humahai ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Mandomai, Kabupaten Kapuas ya. Jadi sekarang Mona sedang bersama Bapak Untung dan Bapak Uhing nih. Bapak, boleh dong Pak ceritakan sejarah informasi tentang Humahai ini Pak. Ini kan besar sekali ya Pak ya. Nah, kita lihat di sana itu gambar Bapak Moses Lunju. Oke. Nah, yang di atas. Ini ayah saudaranya Sinto. Humahai dibangun oleh Moses Lunju bersama dengan ayah dan pamannya pada tahun 1907. Saat ini usia dari bangunan Humahai adalah 115 tahun, di mana menjadikannya sebagai salah satu cagar budaya di Mandomai. Ini kan Humahai, Pak. Kalau misalkan dari depan itu saya lihat agak sedikit berbeda dari rumah betang, Pak ya. Jadi apa nih Pak perbedaannya, Pak? Humahai sama Huma Betang. Bedanya Humahai bisa dibuat gajah menyusuk istilahnya, kiri kanan ada samping kiri kanan. Oke. Kalau rumah betang itu los.
Jadi kalau rumah hai masih ada sekat-sekatnya. Jadi perbedaannya di situ. Tapi kalau misalkan untuk ukurannya pun sama Pak ya, antara rumah hai dan rumah betang. Untuk ukuran tergantung ya. Tergantung jumlah keluarga yang menghuni. Rumah berbahan utama kayu ulin, kayu damar putih, dan kayu medang batu ini sangat kuat dan juga mulai langka. Pada saat itu, proses pengiriman bahan hanya bisa dilakukan melalui perairan dan memerlukan waktu 3-5 bulan. Ini pasti pohonnya besar ini Pak. Kita lihat dari Ini tidak ada bersambung di satu. iya Pak, benar. Oke. Panjangan mau dipotong berapa meter, disitulah dipotong sesuai dengan kebutuhan konstruksi yang ada. Nah, kita sudah jalan-jalan ke Desa Saka Mangkahai Mandomai dan kita mengenal situs sejarah seperti Rumah Hai Lunju dan Gereja Immanuel. Thanks ya sudah menyaksikan Jejak Sejarah Amazing Indonesia. Saya Mona, bye!